Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Sidik dengan NIM 310932042 dari kelompok 36 Praktikum Perancangan Teknik Industri tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Praktikum Perancangan Teknik Industri mulai dari modul 1 hingga modul 7. Yang pertama itu modul 1 yang berjudul perencanaan proses. Pada modul ini langkah awal yang kami lakukan yaitu adalah penentuan struktur produk. Di mana struktur produk ini menggambarkan hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusunnya. Untuk praktikum ini, produk akhirnya itu adalah compact lift truck, yang mana itu terbagi dua, itu untuk CLTA dan CLTB. Untuk struktur produk pada praktikum ini disusun dengan menggunakan metode explosion, dikarenakan metode ini akan memecah dari komponen utamanya, yaitu produk CLTA dan CLTB, hingga menjadi komponen-komponen penyusunnya. Hingga di sini didapatkan untuk jumlah komponen CLTA itu sebanyak 149, sedangkan CLTB sebanyak 141. Mana terdapat perbedaan utamanya pada bagian rakitan rangka kepala. Kemudian selanjutnya adalah part list. Part list yaitu sebuah tabel yang berisikan data mengenai spesifikasi dan jumlah komponen dari perakitan. Mana untuk CLTA dan CLTB memiliki 22 bakal item dan 4 manufaktur item. Dengan total komponen 149 untuk CLTA dan 141 untuk CLTB. Perbedaan tersebut diakibatkan adanya perbedaan desain pada rangka kepala. Lalu ada assembly chart, yang mana assembly chart ini dibuat untuk menunjukkan urutan perakitan komponen dari komponen penyusunnya hingga menjadi produk, yaitu CLTA dan CLTB. Untuk penyusunannya itu antara CLTA dan CLTB memiliki susunan perakitan sama, namun terdapat perbedaan pada rakitan kepala CLTB, yang mana hanya memiliki 8 komponen lebih sedikit dibandingkan dengan CLTA. Assembly chart menggunakan simbol A untuk menunjukkan urutan assembly, yaitu rakitan utama, dan simbol S untuk menunjukkan urutan sub-assembly dalam setiap rakitan. Kemudian itu ada gambar teknik, yang mana gambar teknik ini merupakan media komunikasi rancangan teknik, yang mana pada praktikum ini kami menggunakan proyeksi Amerika, itu third angle yang digunakan, dan toleransi yang digunakan adalah 0,1 sampai 0,2 mm. Penggunaan gambar teknik ini diterapkan pada komponen manufaktur, yaitu dalam pembuatan muffler, untuk mendukung pembuatan produk CLTA dan CLTB. Selain itu juga gambar teknik digunakan pada praktikum ini untuk membuat komponen-komponen manufaktur lainnya seperti plat nama, triplex, dan triplex vacuum, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian itu ada routine sheet. Ini sheet merupakan dokumen yang mencatat urutan operasi produksi, waktu, alat, hingga scrap sebagai panduan dalam proses. Pada praktikum ini gunakan scrap kualitas, yaitu untuk menilai efisiensi dan pengendalian mutu dari produksi CLTA dan CLTB. Untuk rumus scrap itu sendiri, itu persentase scrap sama dengan jumlah produk gagal dibagi dengan jumlah produk gagal ditambah jumlah produk yang dibutuhkan dikali dengan 100%. Lalu ada OPC, itu OPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan urutan operasi, inspeksi, dan penyimpanan dalam proses produksi. Mana OPC CLTA dan CLTB memiliki total 42 proses dengan scrap 0%, serta waktu proses 4.337 detik untuk CLTA dan 4.267 detik untuk CLTB. Perbedaan waktu tersebut diakibatkan adanya perbedaan komponen pada rangka kepala CLTB. Untuk OPC sendiri, simbol-simbol yang digunakan itu seperti ada lingkaran untuk menandakan operasi, lalu ada panah untuk menandakan transportasi, lalu ada persegi untuk menandakan inspeksi, lalu ada simbol untuk menunggu atau delay, dan simbol untuk penyimpanan, serta simbol aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari modul 2 praktikum perancangan teknik industri, yaitu yang berjudul perancangan stasiun kerja. Untuk poin awal yaitu kita akan menentukan stasiun kerja awal, yang mana ini akan menggambarkan kondisi awal area produksi sebelum mengalami perbaikan. Pada praktikum ini terdapat dua jenis stasiun kerja, yaitu stasiun kerja awal manufaktur dan stasiun kerja awal perakitan dalam proses pembuatan CLTA dan CLTB. Berikut ditampilkan contoh stasiun kerja awal pembuatan pola.
Lalu selanjutnya ada elemen gerakan. Elemen gerakan adalah gerakan-gerakan sederhana yang dilakukan operator dalam proses bekerja yang terdiri dari menjangkau, dilambangkan dengan RT, lalu memegang, dilambangkan dengan G, membawa dilambangkan dengan M, mengarahkan dilambangkan dengan P, menggunakan dilambangkan dengan U, lalu melepas dilambangkan dengan RL, menganggur dilambangkan dengan D, dan memegang untuk memakai dilambangkan dengan H. Di mana elemen gerakan ini digunakan untuk menganalisis efisiensi gerakan selama proses perakitan. Elemen gerakan yang diterapkan pada stasiun kerja perakitan CLTA dan CLTB menggunakan pendekatan teorik, yaitu dari metode Gilbert dan klasifikasi metode Jepang. Kemudian selanjutnya itu ada peta tangan kanan dan tangan kiri, yang mana peta tangan kanan dan tangan kiri eh, menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing tangan oleh dari setiap operator. Pada praktikum ini didapatkan dari perakitan CLTA dan CLTB, tangan kanan lebih produktif dan dominan dalam aktivitas utama, sedangkan tangan kiri berfungsi sebagai penahan sehingga diperlukan perbaikan tata letak ataupun stasiun kerja dengan memperhatikan tingkat ergonomi. Kemudian penentuan stasiun kerja baru, yaitu stasiun kerja baru adalah stasiun kerja yang dirancang secara ergonomis untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kinerja operator dengan mempertimbangkan data antropometri. Selain itu, perancangan stasiun kerja baru ini juga dilakukan dengan menggunakan alat tambahan, itu alat bantu. Pada praktikum ini kita menggunakan 5 alat bantu berbentuk persegi panjang dari karton jerami dengan kelonggaran atau allowance sebesar 2-5 cm. Lalu data antropometri yang digunakan untuk menentukan ukuran meja dan kursi itu dengan menerapkan persentil 5, 50, dan 95 dengan allowance 4 cm agar stasiun kerja baru yang dirancang itu lebih aman, nyaman, dan sesuai bagi sebagian besar penggunanya. Pada praktikum ini dihasilkan 10 stasiun kerja baru dengan perbaikan ukuran meja, kursi, dan pertimbangan penggunaan alat bantu. Kemudian perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan. Perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan juga dilakukan dengan tujuan menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak efektif untuk meningkatkan efisiensi operator, sehingga menurunkan waktu siklus dan menyeimbangkan kerja antara kedua tangan melalui penggunaan alat bantu dan pengaturan jarak gerak. Kemudian yang terakhir itu performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Di sini kita akan melihat perbedaan antara stasiun kerja awal dan stasiun kerja yang baru. Yang mana pada tabel di sini juga dapat dilihat untuk waktu siklus SK lama dengan SK baru itu terdapat perbedaan. Di mana pada waktu siklus SK baru itu cenderung lebih menurun untuk waktunya dikarenakan telah pertimbangkan data antropometri, kemudian adanya alat bantu yang mempermudah dan membantu operator dalam melakukan proses produksi, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas dari operator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari modul 3 praktikum rancangan teknik industri, yaitu berjudul pembakuan sistem kerja. Untuk tahap awal kita akan melakukan penyusunan presiden diagram, di mana presiden diagram adalah suatu jaringan kerja yang menampilkan hubungan antar kegiatan dalam melakukan suatu proses. Untuk praktikum ini kami menggunakan metode AON, itu aktivitas on node atau aktivitas dalam node untuk melihat hubungan ketergantungan antar kegiatan yang dinamakan dengan node. Mana pada perakitan CLTA dan CLTB terdiri dari 13 aktivitas utama dan beberapa jalur paralel. Metode AON tersebut dipilih karena lebih fleksibel dalam menunjukkan hubungan antar aktivitas, yaitu seperti finish to start, atau start to start, finish to finish, maupun start to finish. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari praktikum, terdapat perbedaan antara CLTA dan CLTB untuk waktu perakitan rangka kepala, di mana CLTA membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada kurva belajar. Kurva belajar menunjukkan penurunan waktu kerja seiring bertambahnya pengalaman, yang mana pada praktikum perakitan CLTA dan CLTB memperlihatkan peningkatan efisiensi operator melalui pengulangan aktivitas, di mana ditampilkan bahwasanya semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka operator akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan perakitan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dari operator.
Selanjutnya adalah uji kecukupan data. Uji kecukupan data ini dilakukan untuk memastikan jumlah data pengamatan untuk percobaan sudah memadai agar perhitungan waktu kerja tetap akurat. Kemudian ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pengamatan teoritis yaitu N-aksen dengan jumlah pengamatan atau percobaan secara aktual itu N, di mana data dinyatakan cukup apabila nilai N-aksen tersebut lebih kecil sama dengan nilai N. Kemudian ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data digunakan untuk memastikan data waktu kerja berada dalam batas kendali dan berasal dari proses stabil. Mana pengujian dilakukan menggunakan 10 data dari setiap rakitan dengan perhitungan rata-rata, standar deviasi, batas kontrol atas, serta batas kontrol bawah. Uji keseragaman data ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% dikarenakan proses masih dilakukan secara manual, proses perakitan dilakukan secara manual, sehingga nilai K tersebut sama dengan 2. Mana hasil uji menunjukkan sebagian besar data sudah berada di antara BKA dan BKB, sehingga data juga dapat dinyatakan seragam. Dan proses terakhir itu pembakuan waktu. Pembakuan waktu itu dilakukan dengan cara menetapkan waktu standar kerja melalui waktu siklus, lalu penentuan waktu normal sebagai hasil penyesuaian kecepatan kerja, kemudian ada penentuan waktu baku sebagai waktu normal yang ditambah dengan kelonggaran. Metode yang dipilih dari pembakuan waktu ini yaitu metode Westinghouse, yaitu dikarenakan metode ini menghasilkan waktu baku yang realistis untuk evaluasi efisiensi. Nah, saya akan menjelaskan dari modul 4 kompetensi teknik industri yang berjudul estimasi biaya produksi. Pertama itu komponen biaya. Penentuan komponen biaya dilakukan dengan melakukan tahapan identifikasi biaya, yaitu pengelompokan pengeluaran produksi berdasarkan produk, volume, dan pendapatan. Yang mana biaya produk mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya volume berubah mengikuti jumlah produksi, sedangkan biaya pendapatan timbul seiring adanya aktivitas penjualan. Perhitungan upah juga dilakukan dengan tujuan menyusun struktur pengupahan yang adil sesuai nilai dan tanggung jawab dari tiap-tiap jabatan yang ada. Lalu penetapan upah dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ada metode pemeringkatan, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka. Berdasarkan 4 metode tersebut, metode sistem angka dipilih pada praktikum ini dikarenakan lebih objektif dengan penilaian berbasis skor, menghasilkan pengelompokan jabatan ke dalam beberapa kelas upah yang mencerminkan perbedaan tingkat jabatan dan kontribusi kerja. Lalu imbalan dan tunjangan juga ditentukan, di mana hal tersebut merupakan tambahan selain gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dari karyawan. Di mana untuk imbalan dan tunjangan tersebut tiap-tiap kerja mendapatkan sebesar 25% dari gaji pokok, di mana terdiri dari kesehatan, transportasi, dan makan. Berdasarkan identifikasi biaya didapatkan bahwasanya direktur utama menerima gaji tertinggi sebesar Rp12.500.000. Lalu yang kedua, klasifikasi biaya. Biaya-biaya yang ada kelompokkan ke dalam beberapa kelompok seperti biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya aset, administrasi, biaya umum, biaya reparasi, serta biaya overhead pabrik. Perhitungan menunjukkan biaya terbesar berasal dari tenaga kerja tidak langsung dan overhead pabrik. Hal ini yang menandakan bahwasanya peran besar aktivitas pendukung dalam proses produksi CLTA dan CLTB. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan biaya-biaya dapat. Dan ketiga ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan alokasi nilai aset selama umur ekonomis dengan menggunakan metode garis lurus pada praktikum kali ini. Perhitungan dilakukan dari praktikum menunjukkan bahwasanya salah satu aset yang dimiliki perusahaan seperti mesin bor itu mengalami penyusutan sebesar Rp28.218,75 per tahun dan total penyusutan aset perusahaan sebesar Rp2.333.000. Baik, yang keempat itu adalah fixed and variable cost, itu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap bersifat konstan terhadap perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel akan mengalami perubahan sesuai jumlah produksi. Dan yang kelima adalah biaya penjualan. Biaya penjualan itu merupakan pengeluaran untuk aktivitas pemasaran, penjualan produk, baik itu seperti gaji staf marketing, promosi maupun distribusi. Dari hasil perhitungan pada praktikum didapatkan total biaya penjualan CLTA dan CLTB itu sebesar Rp5.465.000 dengan biaya terbesar berasal dari gaji staf marketing. Lalu yang keenam itu ada harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang hingga siap dijual. Sedangkan harga pokok penjualan merupakan total biaya produksi yang ditambah biaya penjualan untuk barang yang terjual dalam satu project. Lalu ada harga jual, di mana harga jual adalah harga yang ditetapkan perusahaan kepada konsumen berdasarkan HPPN
atau harga pokok jualan dengan penambahan laba yang diinginkan. Dapatkan dari hasil perhitungan pada praktikum, itu HPP per unit untuk CLTA sebesar Rp92.906, sedangkan untuk CLTB sebesar Rp96.132. Setelah ditambah biaya penjualan, maka HPP menjadi Rp94.152 untuk CLTA dan untuk CLTB sebesar Rp97.222. Lalu dengan adanya margin keuntungan sebesar 20%, diperoleh harga jual bulanan untuk CLTA itu Rp142.351.203, sedangkan untuk CLTB Rp124.711.904. Lalu ada titik impas atau break-even point, yang mana itu suatu kondisi terjadi apabila pendapatan penjualan sama dengan total biaya tetap dan biaya variabel, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun tidak mengalami kerugian. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat untuk menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau mengalami kerugian. Laporan ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan serta mendukung pengambilan keputusan dan membantu dalam perencanaan usaha perusahaan ke depan. Perusahaan memperoleh laba apabila pendapatan memperoleh lebih besar dari biaya, sedangkan perusahaan tersebut akan mengalami kerugian jika biaya melebihi dari pendapatan yang didapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari modul 5 praktikum perhitungan teknik industri, berjudul peramalan produksi. Untuk pertama itu ada agregasi permintaan. Agregasi permintaan adalah penggabungan permintaan beberapa produk menjadi satu, yang dengan tujuan menyesuaikan kapasitas dan sumber daya agar biaya lebih efisien, dan bertujuan juga untuk mempermudah perencanaan produksi. Lalu yang kedua ada pola permintaan. Pola permintaan adalah kecenderungan perubahan permintaan dari waktu ke waktu, di mana pola ini dapat berupa horizontal, musiman, siklis, maupun tren. Pada praktikum ini, dapatkan pola data permintaan itu adalah tren yang dikombinasikan dengan pola siklis, sehingga pola permintaan menunjukkan pola tren siklis, yaitu cenderung meningkat dengan fluktuasi yang berulang. Lalu yang ketiga ada peramalan permintaan. Peramalan yaitu proses memperkirakan kondisi di masa depan berdasarkan data historis yang telah didapatkan. Teknik peramalan terdiri dari dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang mana untuk pendekatan kuantitatif tersebut meliputi time series dan kausal. Pada praktikum ini, kami menggunakan metode time series yang statis karena data relatif stabil digunakan untuk peramalan jangka panjang. Metode yang diterapkan meliputi regresi linear, kuadratis, dan eksponensial, tren siklis, dan konstan. Yang mana dari masing-masing metode juga disesuaikan dengan pola data untuk menghasilkan peramalan mendekati nilai aktual. Berikut ditampilkan beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung salah satu metode dari peramalan permintaan. Lalu ada penentuan nilai kesalahan atau error. Nilai error peramalan menunjukkan selisih antara nilai prediksi dan data aktual untuk menilai akurasi dari model. Yang mana pada praktikum ini error yang digunakan meliputi MAD, lalu ada MSE, mean square error, lalu ada MABE, lalu ada SEE, terus standard error estimate, dan MFE. Di mana untuk nilai yang semakin kecil menandakan peramalan semakin akurat dan stabil. Berdasarkan metode yang dilakukan dalam peramalan, maka metode kuadratis dapatkan dengan nilai error yang lebih kecil dan MFE mendekati 0, sehingga metode ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah dan cukup baik dalam merepresentasikan pola data aktual. Berikut parameter yang digunakan untuk menghitung peramalan menggunakan metode kuadratis. Lalu ada validasi metode peramalan terpilih, mana validasi ini dilakukan untuk memastikan hasil prediksi akurat dan konsisten dengan data aktual. Proses validasi menggunakan teknik moving average, maksudnya menggunakan teknik moving range, yang mana pada metode dengan error terkecil akan dibandingkan nilai aktualnya dengan nilai ramalannya untuk mendeteksi apakah terdapat outlier atau tidak. Intinya titik-titik yang berada di luar batas kontrol, itu batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, akan dikoreksi menggunakan rata-rata demand dan perhitungan secara ulang. Setelah penyesuaian, seluruh data berada dalam batas kontrol, sehingga metode kuadratis dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk peramalan 12 periode ke depan. Lalu ada disagregasi. Disagregasi merupakan tahapan penyebaran perencanaan produksi agregat menjadi rencana produksi tiap-tiap produk dengan membagi hasil peramalan sesuai dengan persentase agregasi. Sebagai contoh perhitungan berdasarkan metode kuadratis, peramalan periode ke-37 sebesar 44.543.000
Kemudian dialokasikan menjadi CLTA sebesar 54%-nya, dan untuk CLTB sebesar 46%-nya. Lalu dikonversi ke satuan unit berdasarkan laba per unit masing-masing produk. Hingga hasil disagregasi produk ke 37 hingga ke 30 hingga ke 48 menunjukkan tren peningkatan meningkat secara konsisten, yaitu sesuai dengan pola data di awal, di mana produksi CLTA naik dari 1.267 menjadi 1.309 unit, sedangkan untuk CLTB juga meningkat dari 1.065 unit menjadi 1.100 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari modul 6 Praktikum Perencanaan Teknik Industri tahun 2025 yang berjudul Perencanaan Produksi. Pada tahap awal kita akan menentukan biaya-biaya dalam melakukan produksi untuk komponen-komponen manufaktur. Mana biaya produksi tersebut adalah pengeluaran sumber daya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Untuk CLTA dan CLTB, harga pokok produksi manufaktur per unit mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yaitu 18.825 untuk CLTA dan 20.995 untuk CLTB, yang dihitung dari total biaya dibagi dengan target produksi. Lalu di praktikum ini juga tersedia data given untuk menghitung biaya produksi dan persediaan awal, meliputi biaya reguler, biaya lembur, biaya hiring, biaya fairing, lalu ada carrying cost, subkontrak, dan stock out cost. Mana persediaan awal CLTA sebesar 42 unit dan CLTB 1.510 unit yang menjadi dasar rencana produksi berikutnya. Lalu apa selanjutnya itu lakukan perencanaan agregat. Perencanaan agregat dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan, dengan tujuan kita akan mengoptimalkan sumber daya menggunakan beberapa metode heuristik seperti level, cash, dan mix strategi. Level strategi mempertahankan produksi dan tenaga kerja secara konstan. Sedangkan cash strategi menyesuaikan produksi dan tenaga kerja setiap periode dengan persediaan itu selalu bernilai nol. Sedangkan mix strategi menggabungkan keduanya untuk menjaga keseimbangan biaya dan persediaan agar tetap terkendali. Semua strategi memperhitungkan jam kerja, kapasitas reguler, kapasitas lembur, produksi total, persediaan CLTA dan CLTB, serta biaya-biaya terkait mulai dari regular type hingga stock out cost. Selanjutnya dilakukan penentuan metode perencanaan agregat yang terpilih. Mana di sini metode mix strategi menjadi metode perencanaan agregat yang dipilih, dikarenakan metode ini memiliki total biaya yang lebih rendah sehingga lebih efisien, itu sebesar Rp443.264.357 dengan menggunakan tenaga kerja reguler sebagai dasar hingga subkontrak yang minimal agar tetap memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa biaya yang lebih. Setelah itu dilakukan penetapan jadwal untuk produksi atau master production schedule, itu untuk menetapkan jadwal dan jumlah produksi setiap periode untuk memastikan efisiensi dan kapasitas mencukupi. Contohnya CLTA pada periode ke-1 diproduksi 1.046 unit yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan kapasitas produk di SCCP untuk menilai kecukupan tenaga kerja dan sumber daya. Selanjutnya itu ada kebutuhan kapasitas produk atau RCCP, Capacity Planning, untuk menilai kapasitas produksi berdasarkan MPS yang telah didapatkan. Berdasarkan perhitungan pada praktikum, itu menggunakan dua metode. Metode CPO menggunakan proporsi historis setiap stasiun kerja, sedangkan metode bola yang menghitung kebutuhan tenaga kerja per unit. Kemudian lanjut untuk material requirement planning itu MRP. Untuk MRP sendiri itu dilakukan dengan mengatur jumlah dan waktu pemasaran komponen berdasarkan UPS untuk mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan. Proses dari MRP ini sendiri terdiri dari netting, itu menghitung kebutuhan bersih, lalu ada proses loading, menentukan ukuran pemesanan optimal dengan beberapa metode. Pada praktikum ini kami menggunakan 10 metode, yaitu ada metode economic order quantity, period order quantity, lalu ada fixed order quantity, unit cost, lalu ada EPP, lalu ada PPB atau part period balancing, lalu ada total cost, LTC, lalu ada metode FPR, silver mill, hingga metode algoritma Norwegian, itu metode LW. Selanjutnya itu tahapannya atau prosesnya dari MRP ini adalah offsetting. Offsetting adalah proses menjadwalkan rilis pesanan sesuai dengan lead time. Kemudian juga ada proses exploding, mana proses exploding ini proses menguraikan kebutuhan produk jadi menjadi komponen atau subkomponen. Namun pada praktikum ini kita tidak sampai ke proses exploding dikarenakan semua komponen sudah berada pada level paling bawah. Lalu total biaya dan ukuran lot tersebut dihitung sesuai dengan metodenya masing-masing untuk penentuan efisiensi pemesanan dan persediaan. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 10 metode MRP, metode routing, maka pada praktikum ini terpilihlah metode AWW dengan total biaya yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya, itu sebesar Rp110.733.106, yang mana
Metode ini memberikan biaya terendah dan bersifat dinamis untuk menentukan ukuran lot secara optimal. Lalu ada Capacity Requirement Planning, CRP. CRP itu tahapan untuk memastikan apakah setiap workstation atau kerja memiliki kapasitas cukup untuk memenuhi jadwal produksi, lalu mengidentifikasi overload atau underload, serta menentukan penyesuaian seperti lembur atau redistribusi beban dengan menggunakan input dari plan order release, runtime, setup, jam kerja lembur, jam kerja, jam lembur, dan jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk triplex garpu periode ke-8, runtime-nya sebesar 24,1583 jam, ditambah dengan setup time sebesar 0,086 jam, menghasilkan total kebutuhan kapasitas sebesar 24,1669 jam. Lalu tahapan terakhir dari modul 6 ini itu adalah tahapan scheduling atau penjadwalan. Tahapan ini dilakukan untuk mengatur urutan dan waktu produksi agar pesanan dapat selesai tepat waktu dan efisien. Pada praktikum ini digunakan metode flowshop, digunakan pendekatan flowshop dengan metode JDS dan Johnson untuk penggunaan dua mesin. Lalu dilakukan perhitungan waktu setiap stasiun, yaitu pembuatan pola 8, lalu pengobaran sebesar 27, dan perhitungan max span. Mana hasil menunjukkan untuk urutan K91 itu job urutan jobnya itu dari job 2, job 1, hingga job 3. Dan tersebut menunjukkan urutan K91 lebih efisien dengan max span sebesar 2402 detik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seri dari modul terakhir pada praktikum perangsang. Skip. Baiklah, skip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari modul terakhir dari perancangan. Skip. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari modul terakhir praktikum perancangan teknik industri tahun 2025 yang berjudul perancangan lintasan perakitan. Untuk pertama, kita menentukan kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Mana pada praktikum ini perancangan lintasan perakitan kita menilai urutan kerja, waktu operasi, dan ketergantungan antar tugas untuk memilih alternatif terbaik. Kriteria yang terdapat yaitu ada line efisiensi. Di sini kita akan memilih line efisiensi yang tinggi, lalu ada balance delay yang lebih rendah, dan smoothing index yang kecil. Kenapa kita memilih balance delay yang rendah? Karena kita akan menginginkan persentase menganggur di setiap stasiun kerja itu rendah. Dan untuk smoothing index itu kita menginginkan yang lebih kecil karena kita melihat bahwasanya apabila smoothing index semakin kecil maka semakin merata untuk pembagian kerja di setiap stasiun kerja. Batasan yang ada pada lintasan perakitan ini meliputi urutan kerja itu ada precedence, lalu ada waktu stasiun. Waktu total setiap stasiun kerja itu harus lebih kecil atau sama dengan dari waktu siklus dan jumlah stasiun minimum yang akan dihitung. Targetnya adalah produksi optimal dengan plan efisiensi maksimal serta BD dan SP minimal untuk memenuhi target dari produksi. Lalu di sini ada penentuan stasiun kerja minimal. Penentuan stasiun kerja minimal itu dengan cara mengelompokkan elemen kerja sesuai dengan waktu siklus dan urutan proses untuk beban seimbang agar dalam produksi lancar. Waktu siklus dihitung dari kapasitas dan target produksi. Disesuaikan menjadi 490 detik. Jumlah stasiun kerja minimal atau kami yang diperoleh dari total waktu operasi yang dibagi dengan cycle time atau waktu siklus yang menghasilkan stasiun kerja minimal. Lalu yang kedua adalah penyimbangan lintasan perakitan. Lalu yang kedua adalah penyimbangan lintasan perakitan. Penyimbangan lintasan perakitan dilakukan dengan tujuan mengatur pembagian elemen kerja ke setiap stasiun itu agar beban seimbang sesuai dengan waktu siklus. Lalu di sini terdapat dua pendekatan yaitu ada SALB 1 dan SALB 2. Di sini pada praktikum ini digunakan SALB 2 karena kan jumlah stasiun telah ditetapkan sehingga kita hanya berfokus pada peningkatan output yang dihasilkan itu kapasitas produksi untuk memenuhi target produksi. Lalu metode yang digunakan meliputi heuristik, itu ada metode Kilbridge, metode large candidate rule, lalu ada metode RPW dan metode Mudiung serta metode optimasi. Hasil pengujian pada CLT dan CLTB menunjukkan bahwasannya susunan 4 stasiun kerja secara konsisten memberikan kinerja yang terbaik ditandai oleh nilai efisiensi tertinggi CLTA 92% dan CLTB 83%. Lalu ada balance nilai yang terendah dan smoothing index yang kecil dibandingkan 5 atau 6 stasiun yang justru meningkatkan ketidakseimbangan. Metode optimasi dilakukan dengan membuat model matematis dan bantuan software Go untuk mengonfirmasi hasil heuristik, di mana alternatif 4 stasiun menghasilkan distribusi beban paling merata dan aliran produksi paling stabil, sehingga metode ini dipilih sebagai konfigurasi terbaik untuk lintasan perakitan CLTA dan CLTB.
Lalu di sini terdapat kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi tadi merupakan kemampuan maksimum fasilitas untuk menghasilkan output dalam periode tertentu. Apabila kapasitas tidak mencukupi, maka lini perakitan dinilai tidak efisien. Sehingga mengacu pada ketentuan jam kerja 8 jam per hari dan 22 hari per bulan, kapasitas produksi CLTB dengan metode Kilbridge, yaitu dengan SK sebanyak 4, dihitung membagi total waktu kerja tersedia dengan waktu siklus maksimum. Hasil perhitungan menggunakan waktu maksimum sebesar 549 detik menghasilkan kapasitas sebesar 1154 menit. Di mana hasil tersebut dapat memenuhi kemampuan produksi, hingga kemampuan produksi tersebut bisa memenuhi target produksi pada periode tersebut. Kemudian ada implementasi perancangan assembly line balancing atau lintasan perakitan, di mana berdasarkan perbandingan metode lini perakitan pada CLTA dan CLTB, menunjukkan bahwasannya metode optimasi alternatif 1 merupakan pilihan terbaik, yaitu metode optimasi dengan jumlah sesi kerja sebanyak 4 sesi kerja. Pada CLTA, metode tersebut menghasilkan nilai line efisiensi sebesar 92%, balance delay sebesar 8%, smoothing index sebesar 93,87, serta kapasitas produksi 1.205 unit, yang menandakan kapasitas produksi ini dapat memenuhi target produksi CLTA. Kemudian pada CLTB juga metode yang terpilih yaitu metode optimasi alternatif 1, yaitu metode optimasi dengan stasiun kerja berjumlah 4, yang mana hasilnya itu memberikan kriteria berupa line efisiensi sebesar 83%, balance delay sebesar 17%, smoothing index sebesar 213,75, dan kapasitas produksi 1.154 unit yang dapat memenuhi target produksi dari CLTB tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwasannya metode optimasi paling efektif karena telah mampu memberikan keseimbangan lintasan terbaik sekaligus dapat memenuhi target dari kapasitas produksi. Berikut rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan rancangan lintasan perakitan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan materi dari modul 1 hingga modul 7 praktikum perancangan teknik industri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.